Suara saya sudah bisa terdengar? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama atau yang mewakili, para pejabat administrator atau yang mewakili, para kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau yang mewakili, para kepala balai mewakili, para kepala balai teknik atau yang mewakili, para pejabat fungsional, penata kelola, dan penata laksana jalan dan jembatan yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan kami mengiring ucapan kasa bisa dalam kondisi sehat, berkumpul dalam kali ini penyusunan PAK konversi predikat kinerja tata kelola pelaksana jalan dan jembatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekiranya acara ini tadinya mau dibuka sama Pak Direktur, tapi Pak Direktur pagi ini sedang dalam perjalanan ke IKN, jadi untuk acara takutnya di perjalanan sinyal kurang bagus. Bapak Ibu yang hormati, acara kali ini merupakan bagian yang penting dari upaya untuk kebijakan dan kinerja bagaimana yang itu dalam Menteri Pan 1 tahun 2000. Peraturan ini membawa perubahan signifikan dalam cara kita menilai para JF, termasuk JF penata kelola dan penata laksana jalan dan jembatan. Konversi predikat kinerja dalam penyusunan PAK bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dan akun dalam pekerja dengan sistem bahwa setiap hasil kerja lebih akurat dan dapat mendorong peningkatan secara keseluruhan. Selain itu, lebih tepat terhadap dalam tugas sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang hormati, di sini kami ingin mengingatkan bahwa bahan sistem penilaian ini tidak untuk memperbaiki kualitas kerja kita. Dengan sistem yang lebih baik, kita bahwa setiap kontribusi yang diberikan oleh para JF dapat dihargai secara proporsional. Ini dapat informasi bahwa banyak sekali para JF yang belum memiliki pengetahuan terkait dengan PAK ini. Jadi dengan informasi itu kami mencoba menyusun acara ini sekiranya dapat menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun PAK konversi. Dengan penyusunan SKP dan PAK konversi predikat kinerja hari ini diharapkan setiap JF dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Karena penilaian yang diterapkan mencerminkan hasil kerja secara lebih akurat dan komprehensif. Kami berharap kita dapat mengatasi problematika yang mungkin kita hadapi dalam implementasi sistem penilaian yang baru ini. Kiranya sambutan dari kami dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Hendro yang telah menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memasuki sesi utama, kami akan menyampaikan terlebih dahulu tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, pada saat memasuki ruang virtual, peserta diwajibkan mematikan mikrofon dan menghidupkan fitur video kamera. Yang peserta wajib mengubah nama dengan format instansi _nama.
Ketiga, sesi tanya jawab akan berlangsung setelah pembahasan oleh narasumber terakhir, dan bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan, mohon dan menunggu untuk dipersilahkan. Keempat, peserta wajib secara penuh mengikuti seluruh kegiatan acara. Dan yang terakhir, seluruh peserta wajib bersifat kondusif dengan menjaga ketenangan dan kelancaran acara. Dan Ibu yang dinikmati, kita akan segera memasuki sesi utama, yaitu paparan dengan materi yang pertama. Susunan panel penata kelola jalan dan jembatan, dan penata laksana jalan dan jembatan dengan bertani Bapak Suryo Wicaksono, SPA. Dilanjutkan dengan materi kedua, yakni penyusunan PAK konversi predikat kinerja, yang akan disampaikan oleh Ibu Dica Arli Anjarwati, STMT. Dan acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami persilakan. Baik, izin Bu Moderator, izin Pak Hendro, Mbak Tica. Pertama-tama izinkan saya Suryo Wicaksono dari bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat materi dengan penyusun KP di lingkungan kita. Izin share screen ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Sudah. Baik, berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, materi terkait dengan pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terutama sejak tahun ini telah terbitnya SE Menteri PUPR tahun 2024 sebagai pengganti dari SE Menteri PUPR nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan kinerja ASN Kementerian PUPR. Nah, saya berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Subdit Javung karena sudah memfasilitasi juga terkait dengan internalisasi SE ini. Kenapa? Karena dari kami di Sedijen Bina Marga dan dari teman-teman dari Pusat Talenta BPSDM, kami hanya bisa menjangkau sampai kepada TU-TU direktorat atau di balai saja. Kemudian kita akan mendorong TU-TU untuk menginternalisasi di lingkungan unit kerjanya. Nah, sebenarnya dengan adanya kegiatan seperti ini, kami bisa menjangkau lebih jauh, karena kami bisa menjangkau pegawai-pegawai, terutama untuk rekan-rekan Javung, agar lebih paham terkait dengan pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Kementerian PUPR. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal namanya kita harus menyusun SKP atau menilai SKP, nah itu sebenarnya hanya bagian ASN. Oke, kita bagi saja outline-nya. Saya akan membagi outline-nya menjadi 3 ya. Unggu, terus kemudian pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Dijen Bina Marga, tentunya mengacu pada SE 08/2024, dan yang terakhir adalah ketentuan-ketentuan yang kita Dijen Bina Marga terkait dengan penilaian SKP. Baik, untuk dasar hukumnya sendiri, kita sebagai ASN itu sebenarnya harus memahami bahwa kita sebagai ASN itu menginduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi Undang-Undang Nomor 20 2023 ini terutama sejak terbitnya PP Nomor 48 tahun 2046 tahun 2018 ya, terkait dengan P3K atau PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sekarang lingkup itu bukan lagi PNS lagi ya, tapi ASN, aparatur sipil negara, yang terdiri dari PNS dan P3K. PP nomor 2020 sebagai turunan dari aturan yang lama, ini kan sebenarnya memang sedang digodok ya, penggantinya atau revisinya mengacu pada Undang-Undang 2020 tahun 2023. Nah, kemudian SKP ini sendiri menjadi lebih penting, terutama sejak terbitnya PP nomor 30 tahun 2019 terkait dengan penilaian kinerja PNS. Ini menggantikan PP yang lama, yaitu PP nomor 46 tahun 2011, di mana pada PP nomor 30 tahun 2019 ini sendiri sebenarnya sudah menyebutkan kata-kata P3K ya, cuma waktu itu belum ada dasar hukum yang lebih tinggi. Terus kemudian ada juga terbit Permen PAN RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Ini terkait kalau Bapak Ibu
pernah mendengar istilah cascading ya, atau pembagian peran habis pekerjaan, itu sebenarnya ada di Permenpan RB nomor 89 tahun 2021. Nah, harapannya sebenarnya di SKP yang baru di PP nomor 30 tahun 2019, pegawai dari level pimpinan, dari Pak Menteri turun ke Pak Dirjen, terus kemudian sampai ke level staff, semuanya sudah harus menyusun SKP berdasarkan cascading atau penjenjangan kinerja yang disusun secara berjenjang. Berikutnya adalah Permenpan RP nomor 6 tahun 2022, ini sebagai turunan dari PP 30 tahun 2019. Kemudian yang kita ketahui bersama yaitu Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 terkait jabatan fungsional dan aturan turunnya di Perka PKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Jadi di dua aturan terakhir di Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 dan Perka PKN nomor 3 tahun 2023, di penilaian kinerja lagi menggunakan DUPAK, tapi sudah diganti dengan SKP dan konversi dari predikat SKP. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa akan seperti itu ya. Kenapa DUPAK itu tidak lagi dipakai, tapi harus diganti dengan SKP, akan kita sampaikan pada slide berikutnya. Jadi sebenarnya amanat dari Undang-Undang ASN itu sebenarnya 6 tahun 2011. RP nomor 6 tahun 2022 itu pengelolaan kinerja ASN sebagaimana saya sebutkan tadi tidak lagi hanya untuk PNS termasuk CPNS, namun juga untuk rekan-rekan kita para P3K. Kenapa? Karena P3K ini juga salah satunya mereka mendapatkan tunjangan kinerja, sehingga harus diukur kinerjanya. Lalu yang kedua terkait dengan core value per akhlak ya, ini sebagaimana amanat dari Presiden, bahwa sekarang penilaian perilaku itu juga harus dihitung tidak lagi berdasarkan, kalau dulu itu ada penilaian 360 derajat ya oleh atasan, pimpinan, kemudian rekan sejawat dan bawahan. Sekarang sebenarnya dominannya penilaian perilaku itu ada di atasan tapi dengan panduan core value per akhlak. Lalu yang ketiga terkait dengan mekanisme kerja agile. Jadi mekanisme kerja agile ini apa sih? Jadi sekarang pekerjaan yang kita lakukan itu tidak lagi berdasarkan penugasan dari atasan langsung saja. Untuk organisasi atau stans mekanisme dulu tambahan ya, karena berlaku saat ini itu sudah tidak ada lagi istilah tugas tambahan. Semua pekerjaan itu adalah tugas utama karena mendukung kinerja organisasi. Jadi walaupun pekerjaan kita adalah penugasan dari unit kerja, pekerjaan itu tetap mendukung kinerja organisasi yang lebih tinggi. Misalnya kinerja organisasi UNOR gitu ya, atau misalnya kita dilibatkan dalam SK antar UNOR gitu ya. Agile-nya di antara UNOR itu tetap akan mendukung kinerja Kementerian PUPR. Kata kuncinya adalah adanya ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja. Jadi SKP di Permenpan RP nomor 6 tahun 2022 ini sebenarnya penekanannya yang pertama adalah dialog kinerja. Jadi dialog kinerja ini akan selalu kita ulang-ulang ya ke depannya. Kenapa? Karena sekarang dalam menentukan ekspektasi pimpinan, cascading tadi, tentu antara pimpinan atau atasan pejabat penilai dengan anggota tim kerjanya atau bawahannya harus selalu melakukan dialog kinerja. Terus kemudian yang terakhir adalah Permenpan RP nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja ASN. Nah, kenapa kemudian Jafung ini menjadi penting gitu ya? Kalau Pak Menteri bilang Jafung itu kan seperti mesin ya, engine. Sementara struktural itu adalah covernya gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya sejak terbitnya Permenpan RP 7 2022 itu kita itu diminta untuk penyederhanaan organisasi dalam hal penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyetaraan birokrasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian kemarin untuk yang eselon
kan sempat disetarakan ya ke dalam jabatan fungsional. Nah itu sebenarnya dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan struktur organisasi. Sehingga sekarang Jafung menjadi kata kunci ya di organisasi yang baru. Nah, berikutnya kita masuk ke pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Ditjen Bina Marga. Pengelolaan kinerja pegawai di Ditjen Bina Marga itu tentu mengacu kepada SE Menteri PUPR nomor 8 tahun 2024 tentang pengelolaan kinerja ASN PUPR. Jadi ceritanya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin itu terbit Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, itu sebenarnya di setiap instansi harus membuat aturan internalnya sebagai turunan dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Aturannya itu 23 itu mulai sumber SDM, kemudian dengan melibatkan mungkin teman-teman yang di SSBJJ ikut bergabung juga, terus kemudian dengan BPIW, dengan unor-unor lain, itu sekitar di Oktober 2022 ya, Oktober 2022 SE ini kalau Pak Bu di lampirannya itu melihat di situ ada proses cascading dari Ditjen Bina Marga. Jadi dari Pak Dirjen turun ke direktur atau kepala balai, terus sampai ke bawahnya di jenjang Jafung. Bapak Ibu baca di SE-nya, itu lampirannya adalah lampiran Ditjen Bina Marga. Kenapa? Karena kemarin pada saat penyusunan SE dimulai dari Oktober 2022 ini, Bapak Kapus Talenta melihat sebenarnya baru Bina Marga yang bisa membuat cascading-nya atau turunan pekerjaannya, sehingga pada saat itu ditetapkan sebagai pilot project untuk di lampiran ST-nya adalah dari Ditjen Bina Marga. Nah ini kita susun cukup lama, hampir lebih dari setahun. Untuk aturan yang lama di SE Menteri PUPR 23 tahun 2023 sendiri baru dinyatakan berlaku atau terbit di tanggal 14 Desember 2023, baru mulai disosialisasikan di pertengahan Februari. Cuma kebetulan kan pada saat itu kan terbit perpres ya, perpres terkait jangan kinerja 100%, yang harus dibuatkan aturan turunannya berupa permen dan kapmen, sehingga kemudian SE ini juga akhirnya harus dirubah dengan SE yang baru, di mana di situ ada perubahan terkait dengan pembobotan tunjangan kinerja ya. Jadi untuk SE yang baru sendiri baru terbit 8 Mei 2024 untuk menggantikan SE yang lama, SE 23 2023. Jadi umurnya sangat pendek ya, SE 23 2023, hanya sekitar 5 bulan ya, 4 bulan sebelum diganti dengan SE 08 tahun 2024. Tapi terkait dengan maksud dan tujuannya sebenarnya sama saja. Karena maksudnya adalah memberikan panduan bagi pegawai dan pejabat penilai kinerja dalam melakukan seluruh tahapan pengelolaan kinerja. Nah, tahapannya apa saja nanti akan kita jelaskan secara berurutan. Kemudian tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas penilaian kinerja pegawai dan penerapan tindak lanjutnya. Nah, jadi kan mungkin ada kekhawatiran ya dari Bapak Ibu sekalian, angka kredit itu nanti akan dilakukan seperti dalam hal penilaian SKP oleh atasan langsung. Nanti takutnya ada like dan dislike ya. Nah, itu sudah kita antisipasi benar ya dengan SE ini. Jadi kita mengarahkan nanti para penilai agar lebih objektif dalam memberikan penilaian. Hal yang kedua tujuannya untuk mengoptimalkan dialog dan pembinaan kinerja antara pimpinan dan pegawai dalam mencapai kinerja organisasi. Nah ini diulangi lagi ya, ada kata-kata dialog gitu ya, karena memang intinya memang seperti ini. Tahun dialog. Umum dan untuk menilai kinerja mengembangkan apa 2000 Recording in progress.
pegawainya. Hal yang kedua, tidak hanya merencanakan di awal dan evaluasi di akhir, tetapi berfokus pada upaya pemenuhan ekspektasi pimpinan. Jadi nggak cuma sekedar, oh saya ditargetkan di awal tahun segini, realisasinya segini, tidak seperti itu. Tapi di sini adalah memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi dimungkinkan ketika misalnya dalam periode penilaian SKP itu kemudian tidak terpenuhi targetnya, koordinator tertentu gitu, itu bisa didiskusikan dengan pimpinannya. Tadi ya tidak ada punishment istilahnya di sini. Lalu yang ketiga, diulangi lagi adalah pentingnya intensitas dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai. Lalu keempat, kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Nah, ini adalah tuntutan dari penilaian reformasi birokrasi ya. Selama ini SKP dan SAKIP itu berdiri sendiri, kinerja organisasi sama kinerja individu ini berdiri sendiri. Nah sekarang nggak boleh lagi, kenapa tuntutan bahwa kinerja individu itu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi, artinya harus saling terkait gitu ya. Kalau kinerja organisasi individunya itu baik semua, ya otomatis pegawai kinerja organisasinya juga harus baik gitu. Kalau kinerja individunya istimewa, ya kinerja organisasinya di ujungnya pasti juga akan istimewa. Nah, bagaimana mengkaitkannya? Nah, ini sudah diatur di SE 08 2024 ini. Lalu yang kedua, kenapa kinerja individu itu kemudian teman-teman para jafung ini kemudian dihilangkan dupaknya digantikan dengan SKP. Ini apa yang pernah kami dengar dari Menpan, evaluasi Menpan itu karena banyak hal di mana penilaian dupak itu kemudian hanya menguntungkan pegawai sendiri. Sementara impact-nya terhadap kinerja atasan struktural, apalagi kinerja organisasi itu ternyata tidak terlalu berdampak, gitu ya. Mungkin salah satunya contohnya terkait dengan banyaknya diklaim misalnya terkait webinar-webinar, pelatihan-pelatihan, terus kemudian tulisan-tulisan yang ternyata dampaknya kepada atasan maupun ke organisasi tidak terlalu berdampak. Lalu yang kelima dan terakhir adalah mencerminkan hasil kerja, uraian tugas, dan perilaku dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi pengelolaan kinerja itu dia tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penyelesaian target pekerjaan, tapi juga diukur juga dari sisi perilakunya. Dan ini yang kemarin tidak bisa diukur di dupak ya, karena di dupak itu hanya melihat dari hasil kerja saja. Tim penilai itu tidak bisa melihat perilaku dari si jafungnya. Jadi mungkin bisa jadi dokumen yang dibuat misalnya banyak gitu ya, tebal, karena dia mau mengakui poin yang sangat besar misalnya. Tapi tim penilai kan nggak bisa melihat ini sebenarnya yang bersangkutan sendiri yang mengerjakan dupaknya atau dikerjakan orang lain gitu kan. Nah itu kalau di SKP tidak seperti itu ya. Nah, apa? Karena di SKP itu yang menilai adalah atasan langsungnya sendiri. Jadi atasan bisa melihat ketika pekerjaan itu Bapak Ibu klaim, atasan bisa melihat, oh ini memang yang bersangkutan sendiri yang mengerjakan, bukan orang lain. Karena ketika dikerjakan orang lain, maka SKP pekerjaan itu harusnya masuk ke SKP bawahannya yang lain. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kenapa dupak itu dihilangkan ya, diganti dengan SKP. Oke, next. Tahapan pertama dari pengelolaan kinerja pegawai itu adalah dialog kinerja untuk menselaraskan kinerja organisasi dengan kinerja pegawai sebagaimana tuntutan dari penilaian RP tadi. Jadi dalam hal menyelaraskan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, pimpinan yang mempunyai tupoksi yang sudah diatur di tupoksi ya di Permen PUPR terkait tugas dan fungsi tentu akan melakukan dialog kinerja untuk melakukan pembagian peran hasil berdasarkan dialog kinerja atasan dan tim kerja menentukan rencana hasil kerja, aspek indikator dan target yang harus dicapai. Jadi kalau atasan misalnya seorang kasubdit dia punya tupoksi dengan target-target yang sudah ditetapkan di tugas fungsinya, tentu dia akan membagi habis peran pekerjaannya kepada anggota tim kerjanya atau bawahannya, di mana nanti bawahannya akan menentukan rencana hasil kerja, targetnya, aspek indikator yang harus dicapai. Nah, dalam penentuan terkait dengan indikator kinerja tadi, untuk para jabatan pimpinan tinggi dan kepala UPT, direktur dan kepala UPT, tentu cascading-nya adalah cascading dari Pak Dirjen.
Dan kalau untuk SKP-nya diambil dari PK-nya atau penetapan kinerja tahunannya. Yang mana penetapan kinerja itu adalah turunan dari Renstra 5 tahunannya. Jadi sudah mendukung kinerja organisasi. Nah, bedanya di level pimpinan unit kerja, direktur dan kepala balai, itu ada perspektif-perspektif yang harus dipenuhi melalui namanya perspektif balance scorecard. Jadi yang pertama adalah perspektif penerima layanan, ini terkait dengan PK-nya yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya di kepala balai punya indikator kinerja terkait dengan tingkat aksesibilitas, tingkat rating kondisi, dan rating keselamatan, maka apa yang ada di PK itu akan masuk kepada perspektif penerima layanan. Kenapa? Karena itu yang langsung berkaitan dengan stakeholder-nya atau penerima layanannya. Lalu yang kedua, penguatan internal. Ini terkait dengan dukungan manajemen ya. Biasanya kalau untuk di PK pimpinan unit kerja di Ditjen Bina Marga sejak tahun lalu sudah ditambahkan terkait dengan dukungan manajemen dengan bahasa tingkat efektivitas dan efisiensi. Nah, ini masuk kepada perspektif penguatan internal. Lalu untuk para pimpinan unit kerja sebagai KPA, indikator kinerja pelaksanaan anggarannya atau IKPA-nya, ini masuk ke perspektif anggaran. Terus kemudian para pimpinan unit kerja yang punya penetapan kinerja PK juga nanti akan dinilai AKIP-nya, akuntabilitas kinerjanya, dan SPIP-nya. Nah, ini multi proses bisnis. Nah, masing-masing indikator tadi akan dilengkapi dengan namanya manual IKU. Manual IKU itu adalah indikator kinerja utama. Jadi misalnya aksesibilitas itu definisinya apa, tujuan pengukurannya untuk apa, lalu dia rentang kendalinya itu output kendali sedang atau bisa dipegang oleh internal kita sendiri atau kendali rendah, artinya butuh masukan atau data dari pihak luar gitu ya. Misalnya kayak rating keselamatan itu kan membutuhkan kendali dari kepolisian, misalnya dari Korlantas gitu ya. Nah, terus kemudian sumber datanya dari mana dan bagaimana mengukurnya, apakah tahunan atau periodik. Itu untuk di level pimpinan unit kerja ya, para direktur dan kepala balai. Nah, kalau untuk di level jabatan administrasi, jabatan fungsional dan pelaksana, aspeknya hanya ada 3. Bahasanya bukan perspektif tetapi aspek. Jadi yang pertama yang wajib itu adalah aspek kuantitas. Kenapa? Karena SKP itu adalah SKP kuantitatif. Kita harus menentukan kuantitasnya. Kuantitas di sini tidak hanya produk saja ya, tapi juga bisa dari sisi rasio capaian. Jadi misalnya persentase capaian itu boleh dihitung sebagai aspek kuantitas. Misalnya saya ditarget 100 orang, target saya dari 100 orang itu berapa? Misalnya 100% ya, yaitu bisa masuk ke rasio capaian yang masuk dalam aspek kuantitas. Lalu kedua, aspek kualitas. Nah, aspek kualitas itu apa? Jadi aspek kualitas itu adalah kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan pekerjaan, kemudian ada NSPK-nya, nah kesesuaian dengan NSPK itu adalah aspek kualitas. Nah, aspek kualitas ini juga bisa diberikan untuk yang sifatnya nilai ya. Contohnya teman-teman yang sedang tugas belajar, nilai IPK-nya itu adalah aspek kualitas. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah aspek waktu. Jadi waktu ini bisa kita lihat dari waktu penyelesaian pekerjaan atau bisa juga misalnya penetapan waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi misalnya kalau teman-teman yang menangani absensi, misalnya waktu itu bisa dihitung setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya. Nah, itu bisa masuk aspek waktu. Nah, untuk penyusunan SKP sendiri, yang minimal harus ada adalah aspek kuantitas. Kalau untuk aspek yang lain, kualitas dan waktu itu bisa dikombinasikan. Jadi bisa kuantitas waktu atau tiga-tiganya, kuantitas, kualitas, dan waktu. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu dengan pimpinannya mendiskusikan mana yang lebih bisa terukur. Kalau kuantitas tadi wajib ya, tapi kalau untuk kualitas dan waktu nanti bisa ditentukan pada saat dialog kinerja, kualitasnya bisa diukur. Bisa jadi hanya kualitasnya saja atau waktunya saja, itu boleh seperti itu. Tapi kalau untuk kuantitas tetap kami katakan itu adalah wajib. Kemudian dalam hal penentuan target tadi, kita sebenarnya bisa, kalau saya akan bilang bisa menawar ya kepada pimpinan kita atau pejabat penilai kita. Dalam hal saya harus mendukung target Bapak Ibu sekalian, tentu saya membutuhkan sumber daya Pak atau Bu, apa saja, misalnya dalam hal perlengkapan kerja.
perlengkapan kerja itu bisa laptop, bisa printer, bisa desktop. Terus kemudian pendampingan pimpinan, misalnya kalau saya harus melakukan BIMTEK ya pimpinan harus menyetujui atau mungkin memberikan penekanan bahwa ini harus dilakukan, misalnya seperti itu. Kemudian sarana prasarana. Terus kemudian yang kedua mendiskusikan juga terkait skema pertanggungjawaban. Jadi target saya tadi itu bentuk pertanggungjawabannya apa? Misalnya laporan, dokumen, dan kapan harus dilaporkan perkembangan hasil kerjanya. Jadi misalnya saya punya target setiap bulan harus melaporkan rekap data pegawai. Jadi laporannya adalah rekap data pegawai, kemudian dilaporkannya setiap bulan. Atau misalnya untuk di level pimpinan unit kerja capaian sakip harus dilaporkan setiap triwulanan atau 3 bulanan, seperti itu misalnya. Atau misalnya yang lain ya, misalnya kata-kata yang dimungkinkan juga data pegawai harus dilaporkan setiap diminta oleh pimpinan. Jadi tidak disebutkan waktunya, tetapi diminta pimpinan. Jadi waktunya bisa kapan saja. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi pencapaian kinerja. Jadi ada positifnya jika tercapai, misalnya berhak mendapatkan peningkatan kompetensi, misalnya seperti itu. Kalau negatifnya, jika tidak tercapai, maka akan diperbaiki kinerjanya dalam 6 bulan ke depan. Kalau kita lihat di aturan Menpannya, ketika dalam 6 bulan ke depan itu tidak tercapai atau konsekuensinya masih negatif, maka yang bersangkutan harus diuji kom kembali. Bisa jadi dia nggak cocok di jabatan tersebut dan harus dipindahkan ke jabatan lain, gitu rekomendasinya. Nah, khawatirnya kalau nggak lulus di uji komnya gitu ya, bisa jadi nanti diturunkan jabatannya. Terus kemudian dalam hal pemberian dialog kinerja juga atasan harus menetapkan perilaku berakhlak ya, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. Saya juga nggak begitu apal tapi panduannya ya. Nah, dan saya mengingatkan bahwa mulai tahun depan penyusunan P pada aplikasi kinerja Kementerian PUPR itu paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berjalan. Nah, untuk SKP 2024 kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, di periode bulan Januari itu SKP Bapak Ibu sudah harus dinilai dan menyusun SKP yang baru di tahun yang baru. Kenapa? Mungkin kita evaluasi dari pelaksanaan SKP 2023 kemarin yang penilaiannya cukup terlambat, di triwulan 1 juga cukup terlambat, termasuk pada saat penyusunan awalnya gitu ya, karena kami sampai saat ini mendata masih ada sekitar 20 pegawai yang belum menyusun SKP di 1 unit kerja. Jadi ini kaitannya apa? Nah, nanti akan kita lihat ya kenapa harus menyusun SKP. Lalu tahapan kedua adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Jadi di SE Menteri PUPR 08 2024 ini kita semua sebagai ASN Kementerian PUPR sudah akan diminta untuk menyusun SKP dan melakukan penilaian triwulanan. Jadi kemarin triwulan 1 sudah kita jalankan. Ini kami data sampai kemarin itu masih ada 90 pegawai yang nggak punya predikat SKP ya. Ini akan kami diskusikan dengan pimpinan apakah bisa kita minta bantuan untuk menyelesaikan ke PPSDM. Nah, cuma saya akan kembali berikutnya terjadi seperti ini lagi ya. Kaitannya agak cukup berbahaya soalnya. Kenapa? Nanti kaitannya dengan tukin Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan mengingatkan bahwa mulai 2024 ini penilaian SKP akan dilakukan tiap 3 bulanan. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian sebagai pegawai harus menyusun rencana aksi triwulanan dan menyertakan data dukung sebagai bukti kerja. Jadi kemarin sudah di triwulan 1, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk segera menyusun rencana aksi triwulanan untuk yang triwulan kedua. Jadi melanjutkan dari triwulan ke-1. Nanti begitu juga untuk triwulan ketiga akan kami ingatkan lagi. Nah, pada saat menyusun rencana aksi triwulan kedua dan seterusnya nanti Bapak Ibu sekalian juga harus menyertakan data dukung bukti kerja. Jadi kalau dulu di Dupak data dukung Bapak Ibu sekalian kan di print ya, terus kemudian dilampirkan di Dupaknya sehingga Dupaknya tebal gitu ya. Nah, sekarang tidak perlu Bapak Ibu print lagi. Kenapa? Karena bukti dukung Bapak Ibu sekalian cukup diupload di aplikasi e-kinerja secara triwulanan.
Kemudian nanti atasan pejabat penilai memantau realisasi triwulanan, progres triwulanannya, dan memberikan umpan balik serta melakukan pembinaan kinerja. Jadi setelah Bapak Ibu para pegawai menginput rencana aksi dan bukti dukungnya, nanti atasan akan memantau progresnya tiap 3 bulanan. Nah, ini saya kasih kisi-kisinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Penilaian triwulanan itu maksimal batas waktunya adalah 1 bulan setelah periode triwulan. Jadi kalau kita lihat di atas di sini triwulan 1 di Maret, triwulan kedua sudah kita abaikan ya karena sudah berjalan. Triwulan kedua itu nanti di Juni, triwulan ketiga di September, dan triwulan keempat di Desember. Nah, batas waktu penyusunan dan penilaian SKP di triwulan tersebut nanti adalah maksimal periode bulan berikutnya. Tuan Rida, Ya. yang terima siapa? Itu siapin jawabannya ya. Ya, baik. Baik, mohon maaf. Jadi nanti untuk triwulan kedua, Bapak Ibu sekalian sudah harus melakukan penilaian di bulan Juli dengan batas waktu penilaian pada hari terakhir bulan Juli. Begitu juga nanti untuk yang penilaian triwulan ketiga di Oktober ya. Jadi selama bulan Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya, kami akan mendorong melalui TU-TU Balai untuk segera menyelesaikan penilaian. Nah, kenapa ini di bulan berikutnya? Karena kami sudah mengevaluasi juga dengan teman-teman BPSDM. Ini kaitannya dengan aplikasi Sakip ya. Jadi Sakip itu baru bisa dinilai setelah periodenya habis ya. Jadi misalnya di bulan kedua penilaian Sakip baru bisa diisi di awal Juli ya, setelah bulan Juni itu habis. Sehingga nanti di bulan Juli di minggu pertama nanti teman-teman yang menangani Sakip segera dengan periode triwulan kedua pada aplikasi Sakip, sehingga nanti teman-teman pegawai bisa menentukan pola distribusi dan melakukan penilaian sampai dengan akhir Juli. Nah, begitu seterusnya ya Bapak Ibu sekalian, sampai nanti di triwulan keempat pada bulan Januari tahun berikutnya. Nah, ini teman-teman yang di Subdit PLN SSPJJ, sekaligus saya mengingatkan ya, agar nanti Sakipnya dikejar pada awal-awal bulan Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, tadi ada kata-kata pembinaan kinerja ya, atasan pejabat itu melakukan pembinaan kinerja setelah memberikan umpan balik. Jadi pembinaan kinerja itu tidak hanya dilakukan untuk pegawai-pegawai yang predikatnya butuh perbaikan kurang atau sangat kurang ya, tapi bisa siapa aja yang predikatnya baik pun bisa melalui CMC. Jadi coaching ini kemampuan pegawai, memberikan ekspektasi yang lebih. Coach itu bisa atasan langsung, jadi tidak perlu memiliki kemampuan yang sifatnya substansi. Lalu mentoring itu berbagi pengetahuan pengalaman. Mentor harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian pada bidang yang dibutuhkan pegawai. Jadi kemampuan substansi. Dan terakhir konseling ini jika terjadi permasalahan terhadap perilaku pegawai, misalnya perilakunya mengganggu unit kerjanya atau dan konseling ini akan dilakukan oleh konsep dari rekan-rekan pusat talenta ya, atau dari Korri. Next, tahapan terakhir, tahapan berikutnya adalah penilaian kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, Javung ini kan mungkin sudah berekspektasi untuk mendapatkan predikat sangat baik ya. Nah ini sangat baik itu sebenarnya terjadi ketika hasil kerja dan perilakunya di atas ekspektasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa baca ya, kalau mau di atas ekspektasi itu maka hasil kerjanya seluruhnya dominan memiliki atau memenuhi target dan umpan balik positif dari atasannya. Yang sulit adalah perilakunya. Tadi perilaku ini kan kita ukur dari berakhlak ya. Untuk mendapatkan perilaku di atas ekspektasi itu, pegawai harus konsisten menjalankan core value berakhlak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi kepada orang lain, paling tidak di unit kerjanya. Nah, dengan pengaruh seperti ini, sebenarnya kan yang bisa mendapatkan di atas ekspektasi itu kan ada di level pimpinan ya. Nah, kalau di level staff mungkin nggak, mungkin sebagai agent of change di unit kerjanya misalnya. Jadi dia misalnya dapat memperbaiki proses bisnis atau kedisiplinan misalnya yang ada di unit kerjanya. Seperti itu ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Sehingga tidak semua orang kemudian bisa menuntut predikat sangat baik karena harapannya mendapatkan konversi 150%. Nah, ini guidance-nya ada di sini ya, di Permenpan 06.
Nah, kaitannya dengan ini apa? Kaitannya dengan predikat kinerja ini adalah untuk penghargaan dan tunjangan kinerja. Nah, dalam pemberian penilaian kinerja, siapa tadi yang berhak menentukan atau mendapatkan predikat sangat baik, kita harus memahami prosesnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kinerja organisasi harus terkait dengan kinerja pegawai. Sehingga pada saat pemberian kinerja pegawai, yang pertama kali ditentukan adalah kinerja organisasinya dulu. Kinerja organisasi pada aplikasi e-Sakip itu pada periode penilaian apa? Misalnya istimewa kalau capaiannya di atas 100%, baik kalau di bawah 100% ya 90 sampai 100 dan cukup kalau 70-89 dan seterusnya. Nah, setelah capaian kinerja organisasi pada aplikasi ditetapkan pada aplikasi Sakip, nanti pimpinan mungkin melalui TU unit kerja akan menetapkan pola distribusi pegawai. Pola distribusinya seperti apa akan dijelaskan pada slide berikutnya, sehingga nanti ketika sudah ditentukan pola distribusinya, para pejabat penilai bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan sangat baik di antara para pegawai yang ada di bawahannya. Jadi mungkin prosesnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini contohnya pada penilaian triwulan 1 kemarin ya. Jadi untuk Setjen Bina Marga pada penilaian triwulan 1 di Maret 2024, capaian Sakipnya ada di 100 ya, 100%. 100% itu akan masuk kepada kinerja baik. Nah, distribusi yang bisa ditentukan dari kinerja baik adalah pegawai yang mendapat predikat sangat baik itu maksimal 30% dan yang baik ada 70%. Nah, kalau pada aplikasi e-kinerja ketika 70% baiknya sudah terkunci, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan penilaian sangat baik. Cuma nanti akan kita balik pola pikirnya. Tidak seperti itu cara berpikirnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu, terutama di teman-teman di TU Direktorat. Jadi contohnya ini adalah suatu unit kerja balai. Di sini ada pimpinan unit kerja, ada bagian-bagian, kemudian ada Satker dan PPK. Bidang-bidang mempunyai katim-katim misalnya. Jadi unit kerja ini mempunyai 30 subordinat atau punya 30 bawahan. Jadi satu bagian TU, 4 bidang, 1 satker P2JN, 4 satker PJN, di mana masing-masing satker itu mempunyai 2 PPK. Jadi kalau di total mempunyai 30 subordinat di bawahnya. Kemudian jumlah pegawainya selain dari pimpinan unit kerjanya sendiri ada 100 orang yang terdiri dari PNS dan P3K. Nah, untuk penilaian triwulan 1 kemarin, untuk teman-teman P3K yang Maret, kita nonaktifkan terlebih dahulu karena memang belum di input belum berhak dinilai di triwulan 1-nya, sehingga kemarin kita nonaktifkan. Nah, nanti untuk triwulan kedua dan seterusnya P3K untuk yang TMT Maret itu sudah akan masuk kepada jumlah pegawai yang akan ditentukan predikat kinerjanya. Nah, jumlah pegawai ini kecuali pimpinan unit kerja. Kenapa pimpinan unit kerja pola distribusinya mengikuti Pak Dirjen, mengikuti capaiannya Pak Dirjen atau Jenderal unit kerjanya. Jadi misalnya unit kerja ini tadi punya predikat di Sakipnya adalah baik, gitu ya, sehingga pola distribusinya adalah 30-70. Nah, ini yang harus ditentukan pertama kali itu bukan yang baiknya dulu. Kita kemarin mengevaluasi karena semua orang mengejar predikat kinerja baik, kemudian kehabisan kuota. Akhirnya banyak pegawai yang sebenarnya kinerjanya kurang, maksudnya ya tinggal sisa-sisa gitu yang belum dinilai, kemudian dipaksakan dapat predikat sangat baik karena nggak mungkin dikasih butuh perbaikan. Kemudian akhirnya melakukan riset penilaian gitu ya. Mungkin sebagai informasi, tahun kemarin itu SKP 2023 kita di Setjen mengajukan sekitar 450-an orang untuk riset penilaian. Kenapa? Karena sudah banyak yang terlanjur dinilai baik sehingga kehabisan kuota baik. Kemudian ada yang mau sangat baik, kemudian akhirnya harus di-reset penilaiannya sehingga bisa dapat predikat sangat baik. Nah, itu tahun kemarin jumlahnya 450-an. Se-PUPR tuh hampir 1.000 ya, lebih kalau nggak salah 1.000 orang gitu. Sehingga Pak Kapus Talenta menyampaikan untuk SKP tahun 2024 sudah tidak ada lagi riset penilaian, tidak akan lagi difasilitasi. Nah, Bapak Ibu harus mengikuti pola distribusi akhirnya yang sudah kita gambarkan. Jadi pada pola distribusi ini yang pertama kali harus ditetapkan bukan yang baiknya dulu, tapi yang sangat baiknya dulu.
Jadi kalau contoh di sini berarti 30 orangnya dulu yang harus ditetapkan siapa yang sangat baiknya. Jadi tadi ada balai ini ada 30 subordinat, pegawainya 100, 30 orang sangat baik. Nah, pimpinan unit kerja ini harus menentukan, oh kalau gitu dari 30 subordinat itu masing-masing subordinat kebagian satu sangat baik. Jadi misalnya di TU 1 orang, termasuk kabak TU-nya. Di bidang KPIJ 1 orang, bidang pembangunan 1 orang, di Satker 1 orang, di PPK 1 orang, gitu ya. Ini termasuk untuk strukturalnya dan Kasatker PPK-nya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa kejar-kejaran akhirnya kan kalau sudah ditentukan misalnya satu bidang hanya 1 orang yang bisa dapat predikat sangat baik, nanti kabitnya harus menunggu dulu penilaian dari kabalainya. Kabalai memberikan nilai kabitnya apa, misalnya baik gitu ya, sehingga kabitnya bisa menentukan 1 orang siapa yang sangat baik gitu ya. Kalau misalnya kabalainya sudah memberikan nilai sangat baik ya berarti ya jatahnya untuk strukturalnya ke kabitnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh yang berbeda ketika capaian kinerja organisasinya atau balainya adalah istimewa. Ketika istimewa, maksimal bisa 70% pegawai sangat baik. Dan ini fleksibel ya, tidak harus dipaksakan 70% sangat baik. Yang tidak boleh itu ketika capaian kinerja istimewa, tapi 100% pegawainya baik. Itu akan menimbulkan pertanyaan gitu. Jadi capaian kinerja organisasi yang istimewa itu bisa jadi nggak dilakukan oleh pegawainya, tapi oleh orang lain atau pihak luar gitu ya, sehingga itu tidak dimungkinkan. Jadi kalau capaian kinerjanya organisasi yang istimewa, komposisinya bisa berapapun, misalnya 60% sangat baik, 40% baik, 50% baik, 50% sangat baik, yang penting maksimalnya ada 70% sangat baik. Jadi dalam hal kasus tadi, sehingga maksimal 70 pegawai bisa mendapat predikat sangat baik. Jadi kalau tadi 30 sekarang 70, maka masing-masing subordinat bisa mendapatkan 2-3 orang pegawai yang mendapat predikat sangat baik. Jadi misalnya kepala balai sudah menetapkan kepala kabit misalnya sangat baik, kabit ini masih bisa dapat 1-2 orang pegawainya bisa diusulkan mendapat predikat kinerja sangat baik. Itu ketika capaian kinerja istimewa. Nah, nanti yang menentukan adalah masing-masing pejabat penilainya. Nah, ini contoh di kami, di Setijen, kita gambarkan dulu strukturnya Bapak Ibu sekalian yang di Direktorat dan Balai harus menggambarkan terlebih dahulu strukturnya. Contohnya ini di Setijen ya, di Setijen itu ada 3 kabak dan 2 satker. Masing-masing kabak punya Katim, termasuk PPK gaji di keuangan. Jadi jumlah pegawainya selain Pak Sesdijen sendiri, karena tadi Pak Sesdijen itu mengikuti pola distribusi Dijen Bina Marga, ada 97 orang. Di sini adalah PNS dan P3K optimalisasi. Ini contoh ya penilaian triwulan 1 kemarin ya, sehingga teman-teman P3K Maret belum kita masukkan. Dan capaian kinerja Sesdijen kemarin adalah baik misalnya ya, sehingga maksimal 30%, 29 pegawai mendapatkan predikat sangat baik.